Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yehezkiel 16 ayat 60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah berjanji kepada anak-anaknya akan memberikan hadiah jika mereka rajin belajar dan berprestasi di sekolah. Namun akan menghukum mereka dengan tidak memberi uang jajan selama 3 bulan jika mereka malas dan nilainya jelek. Ketika kenaikan kelas telah berlangsung, ternyata anak-anaknya semuanya berprestasi. Ayahnya sangat senang dan bangga. Dia pun mengingat dan menepati janjinya, lalu bertanya kepada anak-anaknya hadiah apa yang mereka inginkan. Hal yang luar biasa dikatakan anak-anaknya, bahwa mereka tidak meminta hadiah apapun, cukup dengan motivasi, doa, memberikan kebutuhan, dan dukungan ayahnya kepada mereka itu sudah lebih dari sekedar hadiah. Ayahnya sangat terharu mendengar perkataan anak-anaknya. Namun bagaimanapun, ayahnya tetap mengingat dan memegang janjinya dan memberikan hadiah, yaitu 1 buah handphone kepada masing-masing anaknya. Nah, renungan hari ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel yang akan memulihkan dan mengembalikan mereka ke Yerusalem jikalau umat itu hidup dalam ketaatan dan berlaku benar di hadapan Tuhan Allah. Namun, jikalau umat itu tidak taat dan setia, maka mereka akan menerima ganjaran, yaitu hukuman dari Tuhan. Bangsa Yehuda tidak lagi menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Umat Yehuda telah melakukan persundalan, perselingkuhan, dan penyimpangan iman. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa Baal. Tuhan yang penuh belas kasih dan anugerah yang melimpah telah mengangkat Yehuda menjadi anak yang dikasihinya. Tetapi umat itu tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Maka mereka harus mengalami hukuman di pembuangan. Meskipun begitu, kemurahan hati Tuhan dan kasih karunia-Nya tetap dinyatakan bagi umat itu. Cinta Tuhan, anugerahnya, kasih-Nya tetap lebih besar daripada murka-Nya kepada umat-Nya. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel dan Dia setia akan janji yang telah Dia ikat itu. Masa penghukuman yang dialami oleh bangsa Israel hanyalah sementara. Setelah masa penghukuman selesai, mereka akan dipulihkan. Allah akan mengembalikan sisa-sisa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Allah mengubah hati mereka yang sekeras batu dan memberi mereka hati yang lembut supaya mereka bisa mengasihi dan sungguh-sungguh menyembah dan mengikuti Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah pribadi yang setia pada janjinya. Apabila Allah telah berjanji, maka Dia pasti akan menepati janji tersebut. Sebagai umat Kristen, kita harus sungguh-sungguh percaya pada kesetiaan Tuhan pada janjinya. Harus disadari bahwa tantangan, pergumulan, dan kesusahan dalam hidup adalah hal yang pasti yang akan kita alami. Tidak seorang pun terbebas dari masalah atau pergumulan. Namun kita memiliki Tuhan yang setia. Percaya akan kesetiaan Tuhan seharusnya menjadikan kita kuat menghadapi tantangan dan pergumulan sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Maka dalam renungan ini kita mau dididik, mau diingatkan untuk tetap setia berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu senantiasa menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalaupun dalam proses itu ada tantangan, kesusahan, derita, tangis, ingatlah Tuhan berjanji untuk menyertai dan menolong kita. Tuhan Allah menuntun kita dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang tidak terpuji dan mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, biarlah kita hidup setia di dalam Tuhan, sebab Tuhan setia menepati janjinya menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.